Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan ceramah tentang implementasi 3H dalam ibadah wudhu yang dilaksanakan oleh pengajian bulanan online Ar-Rahmah dan Suci dalam Debu, teman-teman alumni 83 SMA Negeri 4 Medan, yang tentu ini tersebar di seluruh Indonesia, mungkin bahkan seluruh dunia. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah wa syukru lillah. Baru kemudian kita sama-sama mengucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya juga mengajak kita semua untuk memasang niat untuk mengikuti majelis ilmu pada hari ini, karena kalau kita berniat untuk menuntut ilmu, maka insya Allah pahala syahid fisabilillah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilm fahuwa jihadu fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia setara dengan berjihad pada jalan Allah sampai dia kembali. Ya, tentu dalam masa pandemi seperti sekarang ini tidak mungkin kita keluar dari rumah, berkumpul dan lain sebagainya, tetapi bisa dimaknakan kita menyiapkan waktu kita, hati kita, semuanya untuk berfokus dalam pengajian online ini, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhitung sebagai pahala fi sabilillah. Baiklah, perkenalkan, saya berta'aruf, nama saya Bustami Syam, saya guru besar di Universitas Sumatera Utara, tetapi juga Ketua Umum di Yayasan Pendidikan Miftahus Salam. Hari ini saya akan berbicara tentang implementasi 3H dalam ibadah wudhu. 3H itu singkatan dari heart, head, dan hand. Jadi hati, otak, dan tangan. Mungkin kalau disingkat dalam bahasa Indonesianya HOT, ya, HOT. Lalu apa kaitannya dengan ibadah wudhu dan bagaimana mengimplementasikannya? Saya akan mengambil waktu dalam kuliah Zoom ini, dan nantinya juga saya akan menyampaikan the power of wudhu. Ya, kekuatan dari wudhu itu apabila kita bisa membuat sinergisitas dari ketiga elemen H itu. Dan saya akan menyampaikan tentang memperkenalkan seorang profesor dari Austria, Profesor Leopold, yang akhirnya dia menjadi mu'alaf, salah satu karena hasil penelitiannya tentang ibadah wudhu itu. Saudaraku, Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita dari Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jadi ketika kita datang dan kembali, diantaranya apa tujuan kita hidup dan apa tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia makhluknya. Maka Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun ma uridu minhum marizqin wa ma uridu an yut'imuna innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin, aku juga tidak ingin dari mereka itu rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun, juga aku tidak ingin mereka memberiku makan. Karena sungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Karena itu apapun ibadah yang kita lakukan yang karena itu diperintahkan oleh Allah, maka yang pertama yang harus kita miliki adalah iman. Karenanya banyak sekali panggilan-panggilan untuk melaksanakan ibadah itu dengan panggilan iman, dan wudu adalah salah satunya. Dalam melaksanakan ibadah, kita juga harus melaksanakannya dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam surah Az-Zumar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalna ilaikal kitab, sungguhnya kami telah turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran, kitab, dengan kebenaran. Artinya mengandung kebenaran itu yang segala yang ada di dalamnya itu benar, berupa pernyataan tentang keesaan Allah, kenabian, hari kebangkitan, dan berbagai kewajiban. Jadi Allah tidak menurunkan ibadah itu dengan sia-sia. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas, yakni meniatkan amalannya karena Allah dan tidak demi tujuan yang lain, apapun itu. Akan tetapi saudaraku, Allah juga meminta kita untuk mengembangkan kapasitas otak, kapasitas akal yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menantang kita dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun di dalam Al-Quran. Maka di sini pentingnya head atau komponennya itu ada otak, ada pikiran, ada logika, dan ada sebuah produk yang paling penting yaitu ilmu yang kita miliki. Itulah yang untuk memperkuat kita untuk bisa nantinya melaksanakan amal yang dimanifestasikan dengan hand di dalam 3H ini. Hand yang kita bisa lihat dari aspek modal, skill, ya, keahlian, kemudian sarana prasarana, ini juga tentu saja terpakai di dalam satu ibadah, itu tidak terlepas. Jadi gabungan atau sinergisitas dari 3H inilah yang nantinya akan kita lihat bagaimana sebuah wudhu itu sebenarnya juga sebuah ibadah yang sangat powerful, ya, yang luar biasa dan banyak manfaatnya. Saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah salat, aqimis salah, dirikanlah sembahyang, maka ada syaratnya. Surutus salat itu ada. Kita lihat dari sebuah hadis Rasulullah SAW, la salata man la wudhu'alah. Tidak ada salat itu, atau tidak sah salat itu, kalau tidak ada wudhu. Tentang wudhu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sadaqallahul azim. Ya, mari kita lihat pelan-pelan. Pertama panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tentunya dia sudah muslim karena dia sudah bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Idza qumtum ila shalah, bahwa wudu itu menjadi syarat sahnya salat. Apabila kamu ingin mendirikan salat, kata Allah, maka pertama adalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Membasuh artinya mengairi, mengambil dengan tangan dan meletakkan ke wajah air wudhu itu. Air wudhu yang suci lagi menyucikan itu adalah komponen daripada hand. Jadi ada sarana di sana yang harus disiapkan oleh seorang muslim. Kepala keluarga harus memastikan bahwa rumahnya memiliki pasokan air yang cukup untuk seluruh anggota keluarga dan kualitas air yang bukan hanya baik ya dari segi higienis, tetapi juga dia suci dan mensucikan sehingga bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi wajib ya dan lain-lain. Nadhir dan pengurus masjid yang juga mestinya mencurahkan perhatian yang khusus kepada fasilitas sarana prasarana wudu, toilet, ya, kamar mandi, shower dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak perlu misalnya ia merasa bangga dengan kas masjid yang begitu besar tetapi memiliki fasilitas yang kurang baik. Artinya dari sisi airnya bukan hanya kualitas air yang higienis, tetapi juga dari sisi jumlah, terutama untuk hari Jumat dan hari-hari di mana jamaahnya berkumpul banyak, itu harus diperhatikan. Selain daripada itu, barangkali perlu diperhatikan reuse atau recycle daripada air wudhu ini. Memang bukan untuk wudhu karena itu mustakmal, tetapi itu bisa diproses untuk katakanlah menyiram tanaman, membersihkan kendaraan, dan lain-lain. Beberapa masjid di kampus-kampus besar di Indonesia telah melaksanakan efisiensi air ini dengan baik, terutama untuk air wudhu, dengan menyiapkan katakanlah seperti kontrol optik pada keran-keran. Jadi masjid bukan hanya sebatas menyediakan sarana prasarana tadi, tapi juga harus bisa menyiapkan satu program edukasi, training bagaimana cara wudhu yang menghemat air seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu lebih kurang ya katakanlah satu botol aqua isi 600 ml itu sudah cukup. Nah, tetapi ini di H3, di H2 yaitu dari kapasitas ilmu, itulah yang harus juga disiapkan satu proses pendidikan oleh guru-guru, ustadz-ustadz yang mengkhususkan pada program pencerahan tentang ilmu wudu itu. Saudaraku, kalau tadi membasuh wajah ya di batas-batas yang sudah ditentukan, nah sekarang wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ini juga membasuh tangan hingga siku. Jadi bukan dibalik ya, bukan dari siku ke pergelangan tangan. Ini juga ilmu yang harus dipelajari di H yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah wamsahu bi ru'usikum. Nah, di sini adalah masaha, artinya menyapu. Jadi mengusap kepala dengan, tentu saja tidak perlu menyiram dengan air, tapi hanya cukup mengusap kepala. Tentang apakah mengusap kepala seluruhnya, sebagian, atau hanya mengusap hanya beberapa helai rambut seperti dari Imam Syafi'i, ini tentu fardu ain untuk semua muslim untuk mengetahuinya supaya dia tidak hanya ikut-ikutan saja.
Jadi ini adalah proses pendidikan yang semestinya ada di H2 begitu. Target terakhir dari pensucian anggota wudhu adalah di bagian yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu membasuh kaki ini sehingga sampai pada mata kaki. Saudaraku, apa yang kita telah bicarakan itu baru tentang rukun yang wajib disucikan, yaitu 4 anggota wudhu tadi. Tetapi apakah itu selesai? Tentu tidak, karena ini adalah sebuah sistem, maka ada syaratnya, ada syurutul wudhu. Itu perlu ilmu dari kitab yang kita harus baca, tentunya diambil dari hadis. Misalnya kitabnya Safinatun Najah dan kitab-kitab lainnya, Iyanatul Talibin dan lainnya, bahwa salah satu syaratnya itu misalnya dia harus Islam. Jadi tidak sah wudhu yang non muslim, kecuali tujuannya hanya untuk mendapatkan kebersihan fisik, bukan untuk ibadah tentu saja. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu anak kecil yang belum bisa membedakan mana baik buruk, logikanya belum jalan, demikian juga orang gila. Nah ini tidak memenuhi syarat. Demikian juga wanita yang sedang haid dan nifas, ya ini dia tidak ada gunanya dan tidak sah, tidak memenuhi syarat untuk berwudu. Ada lagi yang paling penting. Yang paling penting itu adalah seorang muslim harus tahu bahwa rukun wudu itu yang mana. Dia harus tahu bahwa itu wajib dilakukannya, bukan sunnah, dan tidak ada keraguan lagi, ya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Nah, juga perlu cek anggota wudhu, jangan sampai dia itu tertutup dari mengalirnya aliran air wudhu itu ke anggota wudhu. Ada cat kah, ada kutek atau lainnya. Nah, ini harus dibersihkan terlebih dahulu, karena sedikit saja tertutup maka seperti sabda Rasulullah, ya itu harus diulang kembali, karena kalau tidak sah wudu dan salatnya tidak akan sah. Tentang syarat-syarat lain, ya dalam rangka kita memperkuat kapasitas H2, maka silakan untuk merujuk kepada buku-buku fikih Latin, misalnya dikarang oleh Syekh Sulaiman Rashid, fikih Islam. Saya kira sekarang masih dijual dengan murah meriah ya di toko-toko buku. Saudaraku, sekarang saya bicara tentang sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini letaknya ada di sebelum melaksanakan wudhu, ketika melaksanakan wudhu, dan ada juga sunnah setelah melaksanakan wudhu. Sebelum kita melaksanakan rukun wudhu, misalnya disunahkan untuk membacakan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ada ulama yang mewajibkan itu kecuali lupa, tapi ini yang paling baik juga adalah sunnah untuk kita membasuh tangan kita, menyilangkan jari, membuang kotoran yang ada di kuku kita, lalu dengan sebelah tangan kita mengambil air, kita berkumur-kumur, dan ada satu yang paling penting, yaitu istinsyak. Istinsyak yaitu menghirup dengan kuat air dari tangan kita, tangan kanan, ya sampai terasa di hidung, lalu kita hembuskan kembali dengan kuat juga. Itu namanya intansyir. Dan ternyata sekarang pakar-pakar kesehatan, terutama yang terlibat di dalam pandemi COVID-19 ini mengakui ini sebagai sesuatu yang sangat baik dalam rangka pembersihan nasal. Dan saya kira dalam masa pandemi ini sunnah istinsyak dan intansyir ini sangat perlu untuk kita laksanakan, menjadi bagian atau protokol daripada
wudhu yang juga sekaligus berguna untuk protokol kesehatan pandemi COVID-19. Tentang niat wudhu, tentu niat wudhu itu rukunnya wajib ya, itu rukun. Kenapa? Karena Allah mengatakan innamal a'malu binniyat. Apabila kita tidak berniat, boleh jadi kita mencuci muka itu karena kita ingin membersihkan makeup, membersihkan muka, menghilangkan ngantuk dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi tetapi melafalkannya tentu ini sunnah. Ya, kapan dilakukan? Ini ada khilafiyah. Saya mengikuti guru saya dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka yang saya yakini niat itu kita pasang pada saat pekerjaan pertama yang kita lakukan, yaitu pada saat membasuh muka. Tapi tentu silakan kepada yang berpaham bahwa setelah baca bismillah langsung niat, ya kalau itu yang diyakini saya kira bisa dilaksanakan. Tapi tentang lafaz ini akan sangat membantu, dan seperti yang kita lihat di sini dalam berniat itu ini cukup jelas dan spesifik. Ya, kita baca nawaitul wudu'a, aku berniat berwudu. Untuk apa? Li raf'il hadathi, untuk mengangkat, menghilangkan hadas. Hadas yang seperti apa? Hadas besar atau hadas kecil? Ya, di sini as-saghari. Jadi jelas hadas yang kecil yang bisa disucikan oleh wudu. Apakah dia sunnah atau wajib? Berikutnya fardhan, itu menunjukkan ini wajib. Oleh karena siapa? Lillahi ta'ala, karena Allah, ikhlas karena Allah ta'ala. Jadi agar pelaksanaan niat ini berjalan dengan baik, ya, maka jangan terpengaruh dengan bicara-bicara dengan teman ketika sedang berwudu. Jadi kita bisa fokus, bisa berkonsentrasi kepada pelaksanaan wudu itu sendiri. Dan setelah selesai berwudu, maka dianjurkan untuk tidak mengeringkan air wudu yang ada di anggota wudu kita, karena insya Allah dia itu bermanfaat secara kesehatan. Dan ini akan saya jelaskan nanti di akhir daripada video ini. Ini yang kita lupakan, dan kadang-kadang manusia ini sombong, ya karena apa? Karena disunahkan untuk kita berdoa sesudah wudu. Allah mengatakan ud'uni wastajib lakum, ya, berdoalah kamu, niscaya aku akan kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba. Apa isi doanya? Simple. Pertama, kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kita tidak mensyarikatkannya. Kemudian kita mengakui bahwa Muhammad itu hambanya Allah dan Rasulnya. Lalu kita diminta untuk berdoa. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat kepadamu. Karena kita tidak terluput dari dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, karena kita tidak terluput daripada najis, kotor anggota badan kita ini. Jadikanlah aku daripada orang-orang yang suci. Dan terakhir, waj'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku hambamu, ya, dari orang-orang yang saleh. Kalau kita lihat diagram di atas, apakah setelah itu semua doa itu selesai? Tidak, kita harus pertanyakan, apakah wudu saya ini masih belum batal ataukah sudah batal? Kalau sudah batal, yes, maka kita harus kembali berwudu. Contohnya, kita bersentuhan dengan yang bukan muhrim kita, ya. Kemudian kita dapati ada anggota wudu yang tertutup dan lain sebagainya, ya. Jadi ini kita harus cek kembali.
Jadi saudaraku seiman, ibadah wudhu yang kita kira ini sederhana, simple, tetapi sebenarnya kita harus lihat dari sisi head, hand, dan heart. Jadi bagaimana kita mensinergikan ketiga ini untuk kita bisa menyempurnakan wudhu kita. Wudhu kita yang sempurna itulah yang menjadi senjata yang paling ampuh untuk kita bisa memasuki salat yang insya Allah khusyuk. Pada akhir dari video ini saya ingin memperkenalkan seorang profesor dari Austria, Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfeld, yang akhirnya dia menjadi mu'allaf. Profesor Leopold dengan nama muslimnya Baron Umar ini seorang muslim terkemuka dari Austria. Almarhum meninggal pada 7 Februari 1980. Qadarullah, saudara kita ini menjadi mu'alaf karena hasil penelitiannya tentang ibadah wudhu ya, khususnya. Dia tertarik dengan hal-hal dunia timur yang akhirnya dia mengunjungi daerah Balkan, Eropa bagian Tenggara, dan Turki. Ketika berada di sana, Prof. Leopold kerap kali ikut salat berjamaah. Walau ia sendiri sebenarnya belum memeluk Islam, kendati demikian apa yang dilakukannya direspon positif dari kaum muslimin setempat. Perjalanannya menuju Islam ini ditempuhnya melalui penelitian tentang wudhu. Ya, dari hasil temuannya dia menemukan fakta terkait dengan pusat-pusat saraf karena dia seorang ahli psikiater dan neurolog yang paling peka dari tubuh manusia. Pusat-pusat saraf yang paling peka itu berada di dahi, tangan, dan kaki, di mana pusat saraf ini sangat sensitif bila terkena air. Apabila seseorang katanya senantiasa membasuh dengan air pada pusat-pusat saraf tersebut, maka ini bisa memelihara kesehatan dan keselarasan pusat sarafnya. Dan ternyata pusat-pusat saraf itu ada di bagian anggota wudhu seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang tadi kita bahas bersama. Dia mengatakan ini juga baik bukan hanya untuk yang menganut agama Islam, tetapi agama lain juga bisa melaksanakan ini. Ya, tentu ada benarnya karena Islam itu rahmatan lil alamin, tetapi perkara wudhu sebagai ibadah tentu ada syarat-syarat yang menjadi sahnya wudhu tadi yang sudah kita bahas. Ya, bahwa tiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mempunyai hikmah, kebaikan di baliknya. Renungkan ya, kalau wudhu yaitu ritual pengkondisian semua segi hidup dari mulai psikologi dan fisiologis, 5 panca indera ini harus terkena seluruh tanpa kecuali, disapu oleh air wudhu. Mata, hidung, telinga, dan semua kulit tubuh ya ini menjadi bahagian yang harus disucikan. Wah, ini benar-benar mengagumkan. Pakar saraf neurologis juga sudah menunjukkan dengan air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung saraf jari-jari tangan, jari-jari kaki. Ini juga bermanfaat untuk memantapkan konsentrasi pikiran. Jadi saat pikiran kacau kita berwudhu, saat marah kita dianjurkan untuk berwudhu dan lain sebagainya. Para pakar juga telah meneliti bahwa pada anggota tubuh yang dikenai perlakuan wudhu itu ada beberapa ratus titik akupuntur, lebih dari 490-an titik akupuntur. Ini berbentuk reseptor pada stimulus berbentuk basuhan, gosokan, usapan, serta tekanan saat melakukan wudhu. Jadi tidak heran bahwa bukan hanya mengalirkan air yang dituntut, tetapi juga diiringi dengan usapan dan gosokan. Nah, saudaraku, dari sekarang
mari kita lihat ibadah wudhu ini bukan ibadah seadanya, bukan ibadah lari, yang penting siap. Sehingga kadang-kadang kita tidak sadar udah cuci kaki, tiba-tiba kita sudah selesai dan berdiri di tempat sholat. Tidak demikian. Kita harus dari sekarang kita harus perhatikan protokol dari wudhu yang disusun daripada syarat, daripada sunnah-sunnahnya, daripada rukun-rukunnya, dan kita lengkapi dengan doa, itu yang paling penting. Sehingga hari akhirat kelak Rasulullah ini dengan beliau mengatakan muka orang yang berwudhu itu bakal selalu bersinar. Rasulullah akan mengenali kita semua kelak pada hari kiamat lantaran sisa wudhu yang ada pada anggota wudhu kita. Umatku kelak nantinya pada hari kiamat bersinar mukanya, bersinar kakinya lantaran sisa wudhu itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta ampun andai kata dalam majelis virtual ini terdapat kesalahan-kesalahan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.